Sebagian kecil orang bekerja sangat keras dalam jangka waktu yang lama. Mereka seharusnya tidak menjadi standar kesuksesan Anda. Setiap orang ingin menyelesaikan sesuatu dan mereka semua memiliki cara yang berbeda untuk melakukannya. Namun pada akhirnya, semuanya bermuara pada hal ini. Selamat datang di Alux. Masalah dengan budaya kerja keras. Tonton semua jenis konten motivasi dan Anda akan merasakan urgensi yang sangat besar. Lakukan sekarang. Berusahalah keras. Jangan melihat ke belakang. Segala sesuatu penting dan waktu terbatas. Jadi, sekarang atau tidak sama sekali, itu adalah tekanan palsu untuk mengalahkan semua orang. Lakukan lebih banyak dan bangun kerajaan Anda. Dan meskipun ada manfaatnya untuk waktu yang singkat, dalam jangka panjang, hal itu biasanya menyebabkan kelelahan dan delusi. Masalah dengan budaya kerja keras adalah ia memiliki hasil yang sangat berkurang. Itu tidak berkelanjutan. Tidak mungkin Anda dapat bekerja 60 jam lebih seminggu dan tetap menjadi individu yang waras. Mereka yang melakukannya tidak punya pilihan lain. Mereka hidup di lingkungan yang ekstrim di mana satu-satunya jalan keluar adalah kerja keras. Hormati mereka. Tetapi kebanyakan orang tidak begitu. Ada juga orang yang percaya bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan nilai adalah dengan bekerja berjam-jam. Seperti kasus Marissa Mayer sebelum menjadi CEO Yahoo, dia adalah karyawan Google yang ke-20. Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg, dia mengatakan bahwa mungkin untuk bekerja 130 jam seminggu jika Anda mengatur waktu tidur, mandi, dan seberapa sering Anda pergi ke kamar mandi secara strategis. Pertukaran yang menarik. Anak muda berpura-pura menyukai rutinitas sehari-hari. Mungkin media mendorong persona pekerja keras muda, si pekerja keras. Namun, kenyataannya adalah, dunia bergerak sangat cepat dan Anda harus mengikutinya. Namun seperti yang kami katakan di judul, jika Anda ingin bergerak cepat, Anda harus melakukannya dengan lambat. Kami melihat sesuatu yang sangat menarik akhir-akhir ini. Produktivitas telah kehilangan maknanya. Ini bisa dibilang daftar tugas pertama yang pernah tercatat. Ini adalah pandangan Benjamin Franklin tentang hari yang produktif, dan dimulai dengan pertanyaan yang menarik. Apa kebaikan yang harus saya lakukan hari ini? Namun, gagasan tentang produktivitas baru benar-benar muncul pada masa revolusi industri. Berdasarkan definisinya, produktivitas adalah pengukuran kinerja output dibandingkan input. Dengan kata lain, seberapa banyak pekerjaan yang Anda lakukan dibandingkan dengan seberapa banyak nilai yang Anda dapatkan darinya. Pada masa revolusi industri, input menurun drastis karena kini Anda memiliki lini produksi alih-alih tenaga kerja manual. Output juga meroket karena mesin tidak pernah lelah. Namun, begini, peningkatan produktivitas di era ini berarti inovasi hebat dan teknologi baru. Itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Pada bulan Desember tahun 1931, ketika Henry Ford memasang jalur perakitan bergerak pertama, waktu yang dibutuhkan untuk membuat mobil berkurang dari 12 jam menjadi 1 jam 33 menit. Namun, untuk mencapainya, ia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba menjalankannya dan terus-menerus gagal. Anda lihat, jauh lebih sulit untuk mengoptimalkan pabrik daripada orang. Namun, kita memperlakukan produktivitas pribadi seperti hal yang mudah dilakukan, yang hanya memerlukan beberapa trik dan aplikasi. Saat ini, produktivitas adalah bisnis itu sendiri dan Anda adalah pelanggannya. Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara, menulis, dan mengatur pekerjaan Anda daripada benar-benar melakukannya. Produktivitas kehilangan maknanya. Kini, individu harus lebih produktif, melakukan lebih banyak hal, dan selalu bekerja keras. Itulah sebabnya, Anda berakhir dengan jam kerja yang gila dan hari-hari yang padat. Satu-satunya cara agar orang tahu cara menjadi lebih produktif adalah dengan bekerja lebih cepat sehingga mereka dapat melakukan lebih banyak hal. Namun, jika kita melihat kembali definisinya, orang meningkatkan sisi kiri tanpa meningkatkan sisi kanan. Apa jawabannya? Bagaimana Anda dapat menghasilkan lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit? Produktivitas lambat dan kerja mendalam. Ini adalah dua konsep yang baru-baru ini kita ketahui dari Carl Newport. Ia berbicara tentang produktivitas lambat dalam podcast baru-baru ini bersama Tim Ferriss yang sangat kami rekomendasikan untuk Anda dengarkan. Ide produktivitas lambat terletak pada volume pekerjaan yang dilakukan seseorang dalam sehari. Sangat mudah untuk merasa lelah karena pekerjaan yang tidak berarti, terutama sekarang karena sebagian besar orang yang bekerja dari rumah menghabiskan waktu sekitar 6 jam lebih untuk panggilan Zoom. Ini adalah sesuatu yang kami sadari dalam hidup kami sendiri ketika semakin banyak proyek yang kami ambil, semakin banyak waktu yang kami habiskan untuk mengelolanya alih-alih terus maju. Semakin banyak hal yang harus Anda kerjakan, semakin Anda cenderung terburu-buru dan lupa apa yang sebenarnya penting. Produktivitas yang lambat berarti mengerjakan sesuatu dalam volume yang berkelanjutan, satu persatu. Sekarang, kami punya pertanyaan untuk Anda. Jika Anda benar-benar ingin menyelesaikan sesuatu, menurut Anda berapa jam yang perlu Anda lakukan setiap minggu? Jeda video dan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Kami berpendapat bahwa Anda membutuhkan sekitar 15 hingga 25 jam. Ya,
Kira-kira begitu. Hal ini karena ada dua jenis pekerjaan, kemajuan dan pemeliharaan. Pekerjaan kemajuan menggerakkan roda ke depan. Pekerjaan pemeliharaan memeriksa apakah roda masih ada. Pekerjaan kemajuan lambat dan singkat. Pekerjaan pemeliharaan dapat berlangsung selamanya. Kami sebutkan sebelumnya bahwa orang-orang sukses bergerak sangat cepat. Dan mungkin terlihat seperti kita bertentangan dengan diri kita sendiri di sini, tetapi disinilah pekerjaan mendalam berperan. Seperti yang dikatakan Carl Newport, pekerjaan mendalam adalah kemampuan untuk fokus tanpa gangguan pada tugas yang menuntut kognitif. Disinilah Kamu mau maksimalkan penjualan? Cuma modal 2.000 per hari, kamu udah bisa ningkatin omset penjualan loh. Buat kamu para pebisnis yang mau ningkatin penjualan. Katakan Carl Newport, pekerjaan mendalam adalah kemampuan untuk fokus tanpa gangguan pada tugas yang menuntut kognitif. Disinilah 15 hingga 25 jam itu dihabiskan. Disinilah Anda mengunci diri di kamar dan memberi diri Anda waktu untuk merasa bosan, memunculkan ide, dan membuat kemajuan nyata. Itu adalah keterampilan yang perlu Anda kembangkan. Hari-hari sibuk selama 14 hingga 16 jam yang Anda pikir Anda perlukan untuk berhasil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Kami berjanji bahwa jika Anda melakukan segala sesuatunya secara perlahan dan menerapkan kerja mendalam ke dalam hidup Anda akan mendapati diri Anda bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang, mengapa butuh waktu 15 hingga 25 jam? Karena mengingat bagaimana kita dibangun sebagai manusia, kita dapat fokus pada satu hal selama sekitar 3 hingga 5 jam maksimal sehari. Lebih dari itu, Anda mulai menunda-nunda. Tantangannya, ada dua masalah dengan pendekatan ini. Pertama, akan selalu ada seseorang yang bersedia bekerja lebih keras daripada Anda. Kabar baiknya adalah ada cukup kue untuk semua orang. Anda memainkan permainan Anda sendiri. Pada saat yang sama, sangat sedikit orang yang benar-benar melakukan kerja mendalam. Masalah kedua adalah Anda membutuhkan sistem yang baik untuk mewujudkannya. Pada dasarnya, yang ingin Anda lakukan adalah berpindah dari satu hal ke hal lain. Dan itu lebih sulit daripada yang terlihat. Dalam cara hidup kita saat ini, gangguan terjadi setiap 30 detik. Email baru, tweet baru, Anda harus rapat selama 1 jam, dan seterusnya. Sangat sulit untuk hanya mengerjakan hal-hal penting jika semuanya tampak penting. Anda perlu mencari tahu apa yang sebenarnya mendorong Anda maju dan mendedikasikan 3 hingga 5 jam kerja mendalam hanya untuk itu. Orang-orang yang bergerak sangat cepat, mereka melakukan kerja mendalam secara perlahan pada hal-hal yang penting dan mendelegasikan semua hal lainnya. Begitulah cara Anda bergerak cepat dengan melakukannya secara perlahan. Kami harap Anda mempelajari sesuatu hari ini, Aluxer, dan kami ingin tahu, apakah Anda pernah menjalani hari yang penuh tanpa hasil apapun di akhir? Ceritakan kisah Anda di kolom komentar. Kami selalu senang mendengar masukan Anda, dan sebagai ucapan terima kasih karena telah bertahan bersama kami hingga akhir, kami punya bonus untuk Anda. Kali ini, mari kita buat tantangan. Bulan ini tinggal sekitar 2 minggu lagi. Kami ingin Anda memilih apa yang penting bagi Anda dan mulai hari Senin, luangkan total 30 jam selama 2 minggu untuk mengerjakan pekerjaan mendalam itu. Itu adalah jumlah minimum yang dibutuhkan dari 15 jam seminggu untuk menyelesaikan sesuatu. Itu bisa berupa keterampilan baru atau mungkin membiasakan diri dengan tren atau teknologi baru. Fakta menarik, Gary Vee menghabiskan 50 jam untuk mempelajari NFT dan menghasilkan $91 juta karenanya. Kami akan menghubungi Anda dalam 2 minggu dari sekarang dan melihat bagaimana keadaan Anda. Jika Anda ingin mencoba hal ini, tulis tantangan diterima di kolom komentar. Kita akan lihat dalam 2 minggu siapa yang telah mengerjakan pekerjaan mendalam itu. Terima kasih telah menonton video ini, Aluxer. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pertimbangkan